Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Kembali saya melanjutkan pembahasan yang tadi, datang mendekati Tuhan dengan kurban. Ya, tema besar kita. Datang mendekati Tuhan atau mendekati Allah dengan kurban. Saya kembali untuk membahas ayat 17 pasal 17 ayat 11 dari Imamat. Ya, pasal 17 ayat 11 dari Imamat. Saya bacakan. Karena nyawa makhluk ada dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian, kaparah. Saya sudah pernah bahas itu, kata kaparah, pendamaian. Ya, penghapusan. Kaparah dalam bahasa Yunani. Ya, kaparah. Bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian. Sekali lagi diulang. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Kaparah. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Ki nefes, karena nyawa. Nefes, nyawa. Habasar badam, dari makhluk atau daging. Di dalam darahnya, hifa'ani. Dia adalah dan aku, ya, dan aku, hifa'ani, dan aku, netatif lekhem, aku telah memberikan kepada kalian al-hamis be'ak, di atas mesbah, lekhaper al-nef soteikem, untuk mengadakan perdamaian, kaparah, ya, dalam bahasa Yunani, penebusan. Kepada mana? Kepada nyawa kalian. Sebab upah dari dosa adalah maut. Jika tidak ada kurban penghapusan, jika tidak ada kurban pendamaian, jika tidak ada kurban kaparah, ya, maka manusia yang berdosa, yang mati tanpa diampuni, tanpa ada kurban, ya, memberi kurban pengampunan, meminta pengampunan, maka kematian adalah maut, kekal. Hi hadam, hu nefes, hu banefes, ki hadam, ki hadam, hu benefes. Sebab darah itu di dalam nyawa. Ya, darah itu ada di dalam nyawa. Darah itu adalah nyawa. Yekhaper, dia mengadakan perdamaian. Yekhaper, kaparah, mengadakan perdamaian, mengadakan penebusan. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan. Dan darah itu dipersembahkan ke dalam kemah sucinya, miskan. Dan oleh karenanya Allah mau berdiam bersama umatnya. Sekinah, berdiam. Ya, zaman perjanjian lama orang-orang Israel. Supaya Allah tetap berdiam di dalam kemah suci dan bersama-sama dengan umat Israel, ya, maka harus ada kurban. Harus ada kurban. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan di awal. Kurban itu adalah ternak-ternak yang terbaik. Alkitab menyatakan bahwa dosa itu identik dengan hutang. Maka konsekuensi dosa adalah mati. Konsekuensi dari dosa adalah mati. Atau kebinasaan yang kekal. Roma 6 ayat 23a. Dan Kejadian 2 ayat 17. Sahabat bisa baca di rumah. Ya, atau di Alkitab yang ada di handphone sahabatku. Ya, kalau Anda belum punya Alkitab di handphone, download saja di Play Store Alkitab. Nanti sahabat bisa baca. Ya, lagi di kereta, lagi di mobil atau Grab atau kantor sedang istirahat, baca. Tak perlu harus bawa Alkitab yang besar. Tapi kalau saran saya sih, kalau ke gereja bawa Alkitab yang ditulis. Ya. Nah, pengampunan dosa dapat terjadi apabila ada nyawa yang dipakai untuk membayar hutang atau dosa itu sendiri.
Pengampunan dosa itu ibarat seseorang yang punya hutang, tetapi dianggap lunas oleh si kreditor atau pemberi hutang, di mana si pemberi hutang atau kreditor mengambil alih kerugiannya untuk membebaskan pihak yang berhutang itu. Nah, itu dia. Kita yang berdosa, ya, kita yang harus menerima konsekuensi penghukuman, ya, mati dalam kekekalan, dalam api neraka, kekal di sana. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia, akan manusia, maka Allah, ya, berinisiatif mengutus Sang Firman itu menjadi manusia, ya, mengambil alih keberdosaan manusia itu, ya, sebagai kerugiannya sendiri, ya, sebagai kerugian Allah itu sendiri, untuk membebaskan sahabat dan saya dari hutang dosa itu. Saya ulangi, kita yang berdosa, ya, kita yang harus membayar hutang dosa itu dan harus mati kekal, tapi karena begitu besar Allah akan manusia, kasih Allah akan manusia, maka Dia berinisiatif mengutus Sang Firman itu, ya, dikandung oleh Maria, dilahirkan dalam wujud manusia, ya, dilahirkan dalam wujud manusia, dan memposisikan, berpreposisi, menggantikan saya dan sahabat, berpreposisi, menggantikan saya dan sahabat, mengambil alih kerugian itu, ya, yang seharusnya kita tanggung kerugian itu, yaitu dosa itu. Dia mengambil alih, berpreposisi, mengambil alih kerugian itu untuk membebaskan pihak yang berhutang, pihak yang berdosa, yaitu saudara dan saya. Itulah mengapa untuk penebusan dosa manusia, Tuhan Yesus harus datang ke dunia, menyerahkan nyawanya sebagai pelunasan hutang-hutang, yaitu dosa manusia, dengan cara mati di kayu salib. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, Allah dalam kebenarannya tidak dapat mengampuni dosa tanpa suatu harga yang harus dibayar. Allah tidak dapat berdusta. Ia telah mengatakan orang yang berbuat dosa itu harus mati. Yeskiel 8 ayat 20. Sehingga suatu harga pembelian harus disediakan. Harus dibayar dengan mahal. Harga yang harus dibayar dengan sebuah kehidupan untuk mengembalikan kehidupan manusia. Dan itu harus dibayar oleh seseorang. Harus dibayar oleh kita. Karena itulah manusia telah berbuat dosa. Maka kita tidak dapat menebus diri kita sendiri dari kematian. Kita tidak dapat memperbaiki diri kita sendiri. Kita tidak lagi menemukan jalan untuk kembali ke surga. Kita tidak lagi menemukan cara untuk kembali ke sana. Karena dosa telah membuat jurang pemisah antara manusia dan Tuhan. Maka supaya ada jembatan yang bisa menyeberangkan manusia untuk dapat berkomunikasi kembali dengan Tuhan, kembali kepada Sang Khalik, pemilik hidup ini, maka Allah berinisiatif mengutus Sang Firman itu menjadi manusia. Berpreposisi. Ya, berpreposisi. Menggantikan, ya, membayar mahal, membebaskan hutang dosa kita, dan menjadi jembatan, ya, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus dan bertobat dapat menerima kasih karunia, menerima keselamatan. Tuhan memberkati Anda. Saya akan kembali lagi untuk sesi berikut, untuk part berikutnya. Nantikan part ketiga. Mari kita berdoa. Tuhan berkati setiap orang yang melihat video ini, dimanapun mereka berada.
Jika mereka telah memutuskan dan meninggalkan Yesus, maka kuatkan mereka dan kembalikan mereka untuk kembali kepada Yesus. Jalan keselamatan itu sampai ke surga hanya melalui Yesus. Dalam nama Yesus, Sang Firman Allah yang menjadi manusia, hamba berdoa, haleluya, amin. Sahabatku, jangan lupa untuk ikuti akun Facebook ini. Ya, like video ini, komen video ini, dan share video ini supaya banyak orang lagi diberkati oleh Tuhan. Dan Anda secara tidak langsung Anda sudah menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.